敢与我一战？ Hola, selamat sore untuklah kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Untuk hari ini ataupun sore hari ini, kita akanlah melanjutkan tongwa dari Renegade Immortal ataupun Babang Wanglin. Kilas balik untuk part sebelumnya, kita telah melihat kalau Wanglin memiliki teman baru yang bernama Chihu. Ya sebetulnya bukan teman sih, dia hanya mengajak Wanglin untuklah bekerja sama dalam mengungkapkan sebuah rahasia yang telah dicari oleh leluhurnya. Pada awalnya Wanglin menolak dan dia juga telah mendapati kereta penghabis dewa. Setelahnya dia memutuskan untuklah bekerja sama. Namun siapa sangka kalau dia juga haruslah bekerja sama dengan Red Butterfly ataupun Hongdie. Ya elah, musuh bebuyutan ada muncul lagi. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah lama menunggu, Wanglin akhirnya datang. Tetapi untuk Hongdie ataupun Red Butterfly yang melihat kedatangan Wanglin langsunglah melancarkan serangannya yang membuat pertempuran mereka tidak bisa untuklah dihindari. Begitu juga dengan Wanglin yang telah melihat dirinya diserang, dia mengeluarkan katak petirnya. Tidak sampai di situ juga, mereka berdua langsunglah bertarung dengan begitu sengit. Untuk Hongdie langsunglah mengeluarkan ular berkepala 3. Begitu juga dengan Wanglin mengeluarkan bendera larangannya beserta dengan 12 naganya. Sayangnya itu langsunglah dibekukan dan juga dihancurkan. Wanglin langsunglah batuk berdarah dan untuk Hongdie langsunglah mengeluarkan formasi agarlah Wanglin tidak bisa untuk melarikan diri dan ia berkata untuk hari ini dia akanlah mati. Lantas Wanglin langsung mengeluarkan jiwa pengembaranya dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak. Dan juga dia langsung mengerahkan tombaknya yang membuat benturan kekuatan terjadi. Untuk Chihu yang melihatnya langsunglah ketar-ketir. Tampaknya untuk Zhengniu ini begitu orang yang tidak bisa diremehkan. Tidak sampai di situ juga, Wanglin langsunglah menggunakan kekuatan domainnya agarlah bisa mengganggu hati tahu milik dari Red Butterfly. Dari kata-kata yang dikeluarkan oleh Wanglin, ini juga membuat hati tahu milik dari Red Butterfly benar-benar terganggu. Dan perisai terakhir milik dari Hongdie langsunglah hancur tertembus tombak milik Wanglin. Tetapi dia masihlah belum menyerah dan dia langsunglah mengeluarkan sebuah mawar. Di saat itu juga patung esnya meleleh dan diserap oleh mawar tersebut. Lalu tombak besar milik dari Wanglin langsunglah menabrak mawarnya yang membuat bentrokan kekuatan begitu sangatlah besar. Untuk Wanglin yang melihatnya menjadi begitu terkejut juga. Padahal itu hanyalah sehelai dari kelopak bunga mawar. Tetapi dampak dari bentrokan ini juga begitu sangatlah besar. Di sini Wanglin langsunglah waspada dengan mawar milik dari Red Butterfly. Dan terlihatlah keadaan dari Hongdie atau Red Butterfly sudah dalam marah besar. Dan kali ini dia memastikan Wanglin atau Zhengniu akanlah meninggal dunia. Dan dia juga adalah orang pertama yang telah memaksa dirinya untuklah menggunakan harta karun hidupnya. Dan ketika Hongdie inginlah melemparkan kelopak mawarnya lagi, Chihu langsunglah berdiri di tengah-tengah untuklah menghentikan pertarungan mereka. Sembari berkata, tolong hentikan pertarungan ini karena mereka adalah rekan tim. Dan jika mereka masih inginlah bertarung, maka dia akanlah ikut campur sembari mengeluarkan kekuatan raksasanya. Tetapi terlihat kalau Hongdie masihlah memegang kelopak mawarnya, yang dimana Wanglin sudah sangatlah waspada dan dia menggunakan bendera larangannya serta mengeluarkan retribusi ilahinya atau ancaman surgawi guys. Lantas Hongdie pun langsunglah menarik semua kekuatannya, tetapi dia di sini tetaplah mengancam Wanglin atau Zhengniu kalau suatu saat nanti dia akanlah menghabisi nyawanya.
Begitu juga dengan Wang Lin langsunglah tertawa kecil dan bertanya apakah dia berpikir kalau dirinya ini bisa menghabisi nyawanya. Padahal nyatanya dalam pertarungan inilah dia belum sama sekali mengeluarkan kemampuan penuhnya. Waduh, baru kali ini ya melihat Wang Lin menghina-hina lawannya. Dan untuk Cihu kembali mencoba menekankan kalau mereka berdua ini harus berhenti untuklah bertarung. Karena kemampuan mereka berdua ini benar-benar sangatlah dibutuhkan dalam perjalanan ini. Dan untuk masalah pembagian harta, dia meyakinkan kalau mereka semua pasti akanlah mendapatinya. Dan tetap saja untuk Hongdi ini masihlah mencoba menantang bertarung untuk Wang Lin. Setelah urusan ini selesai, apakah dia berani untuklah bertarung dengannya? Dan Wang Lin langsunglah menerimanya. Sementara itu, di tempat lain, kita melihat ada sebuah menara pagoda yang begitu sangatlah tinggi dan pria berbaju merah yang tak lain adalah Zoe yang sedanglah bersama dengan mayat kekasihnya. Yang dimana dia ini memiliki tujuan untuk menemukan batu giok abadi untuklah kekasihnya. Kembali kepada mereka bertiga, kini yang bertugas mengeluarkan kekuatan adalah Hongdi itu sendiri. Selagi di dalam perjalanan, Wang Lin kembali mempertanyakan apakah dia tahu titik letak dari batu giok tersebut. Sayangnya, untuk Cihu sama sekali tidaklah mengetahuinya. Hanya saja dia mengetahui tempatnya. Lantas ya, untuk Hongdi kembali mempertanyakan, jadi bagaimana bisa untuk leluhur Shizu bisalah menemukannya? Sebab tadi dia bilang kalau mereka bertiga tidaklah bisa menemukannya dengan begitu tepat. Tapi bagaimana dengan Shizu yang bisa menemukannya dengan begitu tepat? Sayangnya lagi, Cihu tidak mau memberitahu karena itu adalah sebuah rahasia keluarga. Ya elah. Lalu dia pun langsung mengalihkan pembicaraan. Setelah ini mereka akanlah memasuki lapisan fragmen pertama. Tetapi mereka juga haruslah melewati dunia kekosongan. Sesingkatnya, setelah berada di dunia kekosongan, Hongdi mengaku kalau kekuatan spiritualnya mulai menipis. Jadi dia meminta waktu sebentar untuklah memulihkan kekuatannya. Selagi dirinya beristirahat, Wang Lin melihat dari belakang. Walaupun dia mengaku kekuatan spiritualnya sudah mulai menipis, tetapi tampaknya jika diajak bertarung, dia pasti masih bisa untuklah meladeninya. Ditambah juga dia masih memiliki harta karun suci yang disebut sebagai bunga mawar. Jika dia menggunakannya lagi, kemungkinan Wang Lin akanlah mempertaruhkan hidupnya. Ya pada intinya, kalau Hongdi ini tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Itulah menurut dari Wang Lin. Lalu Cihu langsunglah mengeluarkan kompas bintang yang dimana kompas bintang ini akanlah menjadi alat transportasi mereka. Dan Cihu kembali memberitahu kepada Wang Lin karena untuk saat ini dialah yang akan bertugas dalam mengerahkan kekuatannya. Yang dimana Wang Lin diperintahkan untuklah mengeluarkan jiwa pengembaranya dalam jumlah yang begitu banyak dan menyebarkannya dari segala arah. Dan untuk jiwa-jiwa pengembaranya ini akanlah menjadi mata serta arah untuklah mereka mencapai tujuan utama. Intinya mereka inginlah mencari jalan yang aman. Ketika Wang Lin menyebarkan jiwa pengembaranya, beberapa jiwa pengembaranya ini berada di arah yang sama dan di depannya ini ada sebuah kabut merah yang langsunglah melahap jiwa pengembara milik dari Wang Lin sehingga Cihu langsunglah berbalik arah. Namun sayangnya keberadaan mereka ini telah diketahui dan terjadinya main kejar-kejaran dengan kabut merah. Beruntungnya saja di detik-detik terakhir, mereka berhasil untuklah meloloskan diri. Dan Hongdi kembali mempertanyakan sebetulnya sosok apa yang telah menyerang mereka sebelumnya. Wang Lin memberitahu di dunia kekosongan ini ada salah satu binatang yang disebut sebagai Esu. Berdasarkan ingatan dewa kuno Tusinya,
kalau Su ini merupakan binatang kecil yang suka sangatlah merusak apapun yang berada di depannya. Dan untuk bisa mengalahkannya, butuh banyak sekali orang yang dikerahkan. Mendengar itu, Cihu langsunglah kagum dengan pengetahuannya. Berbeda dengan Hongdi, dia masihlah tidak percaya. Dan ternyata masalah mereka masihlah belum kelar, karena untuk burung Su ini sama sekali tidak membiarkan mereka lari begitu saja. Dan Wang Lin meminta kepada Cihu untuklah pergi ke arah utara. Sayangnya Cihu juga tidaklah percaya dengan arah tersebut. Alhasil, karena permintaan dari Wang Lin tidaklah dituruti, dia pun memutuskan untuklah keluar sendiri dan pergi ke arah utara. Untuk Hongdi meminta kepada Cihu untuk biarkanlah saja. Lagi pula dialah yang akan mendapati masalah. Waduh, terlalu meremehkan dia. Baru aja dibilang merekalah yang mendapati masalah. Dan kini mereka pun langsunglah dikejar-kejar. Dan sebagian kompas bintang miliknya langsunglah terlahap. Dia pun meminta kepada Hongdi untuklah melakukan sesuatu agarlah mereka bisa lolos dari semua ini. Untuk satu kelopak bunganya itu masihlah belum cukup. Alhasil, dia pun langsunglah mengambil inti sari dari bunga mawar tersebut. Waduh, ini sangat disayangkan ya. Walaupun terlihat begitu boros, setidaknya untuk intisari bunga mawarnya sungguhlah begitu berguna, membuat mereka berhasil untuklah meloloskan diri. Dan mereka berdua juga berhasil untuklah menyusul keberadaan dari Wang Lin. Di sini, Cihu meminta maaf atas kesalahan dia karena tidak mempercayai perkataannya. Jadi setelah ini, dia akanlah menuruti semua perkataan dari Zheng Niu. Dan Zheng Niu memberitahunya untuk saat ini mereka sudah berada di jalur yang aman. Selanjutnya, Cihu memberitahu kepada mereka kalau kompas bintangnya ini telah mengalami kerusakan, kemungkinan terbesarnya mereka tidak bisa bergantung kepada kompas bintang. Sesingkatnya, 10 hari telah berlalu, perjalanan mereka tidak ada yang namanya hambatan sama sekali. Dan selagi mereka berbicara, Wang Lin tidaklah sengaja melihat ada batu kristal ungu yang berada di jalur tersebut. Tanpa basa-basi, Wang Lin pun langsunglah mengambilnya. Setelah mengambilnya, Cihu kembali mempertanyakan apa yang barusan saja dia ambil. Sayangnya untuk Wang Lin hanyalah tersenyum kepadanya guys. Dan kesialan juga menimpa mereka. Untuk kompas bintang milik dari Cihu sudahlah tidak bisa bergerak lagi. Atau ya tidak bisa digunakan. Jadi selanjutnya mereka mengandalkan kemampuan mereka masing-masing untuklah terbang. Dan dia meyakinkan jika mereka terbang dalam kecepatan penuh, mereka akanlah tiba dalam waktu 3 hari mendatang. Lantas ya mereka bergegas untuklah terbang. Selama dalam perjalanan, Wang Lin merasa seperti ada seseorang yang telah mengikuti dirinya dari belakang. Sesingkatnya, 3 hari pun telah berlalu, dan kini mereka sudahlah tiba di tempat yang mereka tuju, atau sebut saja sebagai lapisan pertama fragmen. Dan untuk harta karun yang mereka cari-cari ini berada di lapisan 2 fragmen. Jadi ya mereka masih haruslah berjuang keras untuklah mencapai ke sana. Dan Cihu membenarkan kemungkinannya harta karun tersebut berada di lapisan kedua atau bisa saja berada di lapisan ketiga. Alasannya karena Cihu tidaklah mengetahui titik yang tepat dalam harta karun tersebut. Jadi ya hanya menduga-duga saja gitu. Setelah mereka pergi dari sana, datanglah pria berbaju merah yang tak lain adalah Zoe. Kalau dia ini akanlah memasuki lapisan ketiga bersama-sama mereka. Dan sesingkatnya, mereka bertiga yang telah berada di lapisan kedua fragmen tidak menemukan satu harta karun apapun yang berada di sana. Untuk Hongdi merasa begitu tertipu. Lantas ya Wang Lin langsung menasehati Hongdi kalau Cihu sama sekali tidaklah berbohong. Lebih baik periksa tempat ini dengan begitu benar, karena masih ada kemungkinan mereka memasuki lapisan ketiga. Namun ya tetap saja Hongdi merasa dirugikan,
karena dia telah menggunakan intisari bunga mawarnya guys. Jika dia pulang dengan tangan kosong, maka jangan salahkan dirinya akanlah menghabisi nyawa dari Cihu. Selagi mereka berdebat satu sama lain, Wang Lin tidaklah sengaja melihat sebuah kolam yang berisikan sebuah portal untuk memasuki lapisan ketiga. Dan secara tiba-tiba Zoe berada di sana, membuat mereka bertiga langsunglah dipukul mundur. Gila, baru aja datang, mereka langsunglah luka-luka. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu depan, sore-sore jam seperti ini ya guys. Ya, untuk episode kali ini, kita melihat kalau Wang Lin dan juga Hongdi memang tidak bisa diajak bekerja sama. Iya, setidaknya mereka ini tidak terus-terusan baku hantam ya. Jika baku hantam terus-terusan, kemungkinan ini akanlah menjadi perjalanan yang begitu sangatlah melelahkan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你可敢与我一战？